Terima kasih pimpinan beserta Komisi 9 yang saya hormati. Di sini juga ada Pak Menteri yang saya hormati beserta jajarannya. Ada beberapa yang akan saya pertanyakan ya, mungkin 4. Di sini saya lihat dari slide 10 Pak Menteri disampaikan bahwa pneumonia dan ISPA yang merupakan dampak dari buruknya kualitas udara masuk dalam 8 besar penyakit dengan beban biaya tertinggi dalam program JKN. Nah, ini bagaimana langkah antisipatif dalam bentuk promotif dan preventif yang telah dilakukan secara konkret oleh Kemenkes dalam hal ini. Dan saya percaya bahwa langkah-langkah promotif preventif yang konkret akan memiliki dampak signifikan dalam mengurangi beban biaya akibat penyakit pernapasan dalam program JKN. Nah, yang kedua, mungkin di sini saya lihat juga di slide 21 Pak Menteri mengenai upaya sektor kesehatan disebutkan dalam slide tersebut upaya bidang kesehatan dan non kesehatan. Nah, di sini bagaimana koordinasi antara sektor terkait dalam menghadapi masalah polusi udara pada saat ini. Dan kita mengingat Pak Menteri masalah ini perlu ditangani secara serius oleh lintas sektor dan bagaimana upaya ini diintegrasikan dengan program-program lingkungan yang lebih besar serta diintegrasikan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, di sini juga saya lihat di slide 21 bagaimana kondisi existing pemantauan kualitas udara saat ini. Di slide 23 disebutkan bahwa untuk mendeteksi kadar PM 2,5 secara real time 674 puskesmas dapat dilengkapi dengan perangkat AQMS. Ini masih sekedar ide atau telah diusulkan dan dipertimbangkan untuk dilakukan pengadaan. Nah, ini bagaimana tindak lanjutannya? Yang kita tahu kalau misalkan diadakan alat seperti ini, saya juga masyarakat juga tolong diedukasi atau didiskusikan secara menyeluruh karena yang kita tahu polusi ini sangat berbahaya sekali ya Pak Menteri. Dan yang terakhir mungkin di slide 25 disebutkan bahwa perlu adanya laboratorium rujukan untuk diidentifikasi jenis polutan untuk mengetahui sumbernya. Dan perlu juga diidentifikasi alur dari hulu ke hilir. Setelah teridentifikasi jenis polutannya, lalu apa langkah konkret selanjutnya untuk menekan dampak polusi udara ini. Dan satu lagi Pak Menteri yang saya lihat dari kunjungan dapil saya pada Sabtu kemarin, saya menemukan anak stunting yang dimana berumur 1,5 bulan, beratnya 5 kilo. Dan itu letaknya saya pergi langsung ke pelosok yang di Kabupaten Subang. Nah, saya tanya kenapa tidak dibawa ke puskesmas. Udah Bu katanya, tetapi mungkin itu salah satu pola asuh ya, pola asuh ibunya yang kurang maksimal. Akhirnya pada hari itu juga saya bawa ke RSUD. Ternyata keluarga itu sama sekali tidak punya BPJS. Akhirnya saya telepon Bu Lili langsung membuatkan program PBI ya, dan akan aktif 1 September. Nah, ini yang kita tahu kan Kemenkes itu ada anggaran untuk dana stunting. Nah, ini bagaimana koordinasi Kemenkes dengan daerah sampai saat ini kok tidak turun ke beberapa pelosok ya. Karena yang saya tahu apakah dapat bantuan dari pemerintah atau puskesmas tempat ternyata tidak ada Pak Menteri. Mungkin itu saja Pak Menteri pertanyaan saya. Terima kasih.